Shalom buat kita semua. Shalom buat saudara-saudara kami yang berada di rumah. Saat ini kita mempersiapkan hati dan pemikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan di hari kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Yesus ke surga memberikan pengharapan dan kebenaran akan janjinya, menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Untuk itu kita diundang untuk saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita memuliakan Tuhan, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari ayat nomor 274 ayat 1 sampai 4. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali diputihkan dalam dapur peleburan di tanah.
Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Pertolongan bagi kita adalah dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita masih tetap berdiri. Kita kembali memuji Tuhan dari NRM nomor 277 ayat 1 sampai 3. Kita akan menyerahkan kehidupan kita. Kita akan mengaku kepada Dia. Untuk itu kita bersama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan nyata hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi dengan segenap hati, roh, jiwa dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Jemaat sekalian, saya undang kita kembali. Kita kembali bernyanyi dari nomor NRM nomor 95 ayat 1 sampai 4. Mazmur 47 ayat 2 sampai 10. Marilah kita membacakannya secara bergantian dan di ayat terakhir kita membacakannya bersama-sama. Mazmur 47 ayat 2 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, lalu elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa di bawah kaki kita. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya. Bersama-sama, para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang mempunyai perisai dari sayap bumi, Dia sangat dimuliakan. Amin. Gloria Patri.
perempuan iman rasuli, bersama-sama kita mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, saya undang dulu kembali. Kita kembali memuji Tuhan, kita bergloria bagi Dia, kita bernyanyi dari tanda-tanda telah nyata. Untuk menyambut dosa kita, kita kembali memuji Tuhan. Tanda-tanda telah nyata. Mari menundukkan hati yang keras, supaya saudara kita semua segera disembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sepanjang minggu ini penyertaan Tuhan sangat baik bagi kami. Inilah kami anak-anak Tuhan kembali mengucapkan syukur di tengah-tengah tempat ibadah yang suci ini. Dan begitu juga saudara-saudara kami yang seiman yang berada
di tengah-tengah rumahnya masing-masing. Tuhan kiranya hadir, Roh Kudus pula hadir dalam ibadah kenaikan restorasi. Kami meyakini Tuhan, kami melihat mujizat Tuhan nyata dalam perayaan kenaikan Tuhan. Biarlah Tuhan mencurahkan roh-rohnya kepada kami. Biarlah Tuhan mencurahkan berkat-Nya pada kami saat ini yang dilanda gelisah, yang dilanda banyak pergumulan yang kami rasakan di kehidupan kami. Tuhanlah yang menyertai kami, Tuhanlah yang membimbing kami. Kami manusia lemah Tuhan, banyak dosa, banyak kesalahan yang telah kami lakukan. Biarlah oleh pilih-pilihnya Tuhan sucikan, kuduskan, sehingga kami yang memanjatkan doa-doa syafaat pada saat ini Tuhan mendengarkannya, Tuhan mengabulkan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus. Kami mau berdoa khusus di setiap jemaat GMI Maranatha Mangsang. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap imam kepala keluarga. Kami tahu Tuhan pada saat ini banyak kejenuhan, banyak kebosanan, banyak gelisah yang kami hadapi Tuhan atas situasi saat ini. Kami tidak tahu apa yang kami lakukan, tetapi kami yakin Tuhan telah menunjukkan mujizat. Tuhan telah bangkit mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Kami imani itu Tuhan. Tuhan yang mencurahkan berkat kepada keluarga di tempat masing-masing. Biarlah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kami semakin kuat melangkah, kami semakin kuat menjalankan kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang sedang sakit. Tuhanlah yang merawat, Tuhanlah yang menjaga oleh kuasa beliau-nya. Kami yakin dan percaya kesembuhan nyata bagi yang mengalami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus. Kami mau juga berdoa bagi setiap pelayan, setiap majelis. Biarlah Tuhan yang memberkatinya. Biarlah kami semakin kompak, kami bisa bersatu menjalankan program-program yang telah kami bicarakan. Kami yakin dan percaya Tuhan, oleh campur tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus. Kami tidak berdoa buat bangsa dan negara kami, khususnya Indonesia. Kami tahu Tuhan, pemerintahan kami telah begitu banyak melakukan pencegahan terhadap pandemi yang masa saat ini. Biarlah Tuhan yang memberkati Presiden beserta jajarannya. Khususnya kami berdoa bagi para dokter, perawat yang ada di garis depan. Tuhan yang memberkati keluarganya, Tuhan yang memberkati kesehatannya. Kami yakin dan percaya Tuhan, mereka melakukannya dengan segenap hati. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi di minggu yang datang, tapi kami mau kuasa Roh Kudus yang memberkati kami. Kami mau meminta Tuhan membimbing kami supaya kami tetap berjalan dengan firman Tuhan. Kami manusia yang lemah Tuhan, tolong bimbing kami melakukan menjalankan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus Kristus. Kami juga berdoa khususnya buat teman-teman Tuhan. Tuhan yang memberkati pertemuan ini. Begitu juga orang-orang yang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan yang memberkati kota-kota ini, pemimpin wali kota sampai kelurahan beserta jajaran pemerintahannya. Biarlah mereka bersatu hati mengatasi percobaan, permasalahan yang dihadapi kota-kota, khususnya dalam menangani pandemi saat ini. Biarlah pemerintahan kami bersatu hati bisa mengayomi dan memberikan solusi yang terbaik bagi rakyat yang ada di Batam. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus. Inilah doa kami yang kami rasakan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Baiklah jemaat yang dikasih Tuhan, kini saatnya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dan kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, untuk menyambut itu semua, kita memuliakan Tuhan, kita bernyanyi dari nomor lagu 193 nomor 1 sampai 3. Di pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan kami kesempatan mengingat bagaimana Engkau telah naik ke surga dan memberikan amanat yang agung kepada murid-murid. Kami ingin mengambil kesempatan supaya kami juga boleh turut ambil bagian di dalam memenuhi apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi kerinduan, itu untuk menjadi saksi bagi seluruh dunia. Oleh karena itu Bapa di surga, Tuhan tolong kami, berkati kami, perlengkapi kami, biarlah Roh Kudus Tuhan Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24.
Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-53. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-53. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya membaca ayat yang ke-44, Bapak Ibu ayat yang ke-45. Demikianlah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. dan ketika ia sedang turun, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Bersama-sama mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini pada saat ini. Hari ini kita boleh memperingati bagaimana Yesus naik ke surga, menjadi momen yang sangat penting dalam kehidupan iman kita, dalam keyakinan iman kita kepada Kristus. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi saksi menjadi sangat penting. Kalau kita memperhatikan di pengadilan di mana-mana, kalau ada sebuah kejadian peristiwa yang terjadi, maka dibutuhkan saksi untuk hakim bisa mengambil keputusan yang tepat, keputusan yang adil. Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu peristiwa, baik peristiwa kejahatan maupun peristiwa dramatis lainnya. Jadi Bapak Ibu saudari, seorang saksi dikatakan saksi adalah ketika dia memiliki informasi tangan pertama. Dikatakan artinya dia adalah yang melihat, yang memperhatikan, yang menyaksikan peristiwa itu, yang mengalami peristiwa itu. Itulah yang menjadi yang dikatakan sebagai seorang saksi. Dan bagi Tuhan menjadi saksi dengan semua peristiwa, dengan semua kejadian, dengan semua apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, penting untuk dibagikan, penting untuk disaksikan. Jadi kalau terjadi satu peristiwa perampokan, pasti yang pertama sekali yang akan dicari adalah orang yang melihat. Adakah orang yang menyaksikan
Jadi saksi itu adalah orang yang mempunyai informasi tangan pertama, bukan menurut si anu katanya begitu dan lain sebagainya, tetapi informasi yang orisinal, yang asli. Menjadi saksi dengan menggunakan mata, pendengaran, bahkan juga perasaan. Orang yang menjadi saksi dengan melihat, memperhatikan. Kata Yesus di ayat yang ke-44, Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Artinya Bapak Ibu bahwa Yesus mencoba mengulang kembali supaya ingatan para murid-murid dibuka kembali. Karena saat Yesus bersama-sama dengan murid-murid, pada saat itu Yesus sudah menceritakan bagaimana Dia akan mati, bagaimana Dia akan naik ke surga. Yesus mau mereview kembali para murid-murid bahwa mereka pernah mendengar, menjadi saksi melalui pendengaran. Mereka pernah mendengar bahwa ada perkataan-perkataan yang mengatakan bahwa anak manusia akan datang ke dunia, tetapi Dia akan menderita, Dia akan mati, tetapi Dia akan naik ke surga. Supaya murid-murid tidak terlena di dalam kesusahan, tidak terlena di dalam pergumulan, tidak terlena di dalam kesendirian mereka selepas mereka berpisah dari Tuhan Yesus. Mereka melihat, kalau beberapa minggu yang lalu, percayalah kepadaku, percaya jugalah kepada pekerjaan-pekerjaan, pelayanan, bahkan mujizat-mujizat yang sudah kukerjakan. Artinya bahwa untuk menjadi saksi kita perlu menjadi orang yang sungguh-sungguh menyaksikan dan melihat karya kebesaran dan kemurahan Tuhan. Mata, pendengaran menjadi dua hal dari bagian tubuh kita yang sungguh penting untuk kita bisa menjadi saksi. Ketika kita melihat, ketika kita mendengar, bahkan juga ketika kita mengalami. Apa yang harus kita saksikan? Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata, kamu adalah saksi dari semua. Apa yang harus kita saksikan? Yang harus kita saksikan adalah semua yang tertulis tentang Mesias pasti akan digenapi. Ya, bahwa semua yang tertulis tentang Mesias pasti akan digenapi. Artinya sebuah kepastian, bukan keraguan-raguan. Sebuah kepastian akan setiap perkataan-perkataan Tuhan, pengajaran-pengajaran Tuhan, bahwa semua yang tertulis tentang Mesias pasti akan digenapi. Apa itu? Penderitaan. Bahwa Mesias harus
beroleh jalan damai kepada Allah yang Maha Kuasa. Penderitaannya, kebangkitannya, pertobatan dan pengampunan, semua hal ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua hal ini harus kita saksikan di dalam kehidupan kita. Inilah yang akan kita bagikan. Inilah yang akan kita saksikan. Bagaimana kita menyaksikan penderitaan Kristus sebagai jalan untuk menebus kita dari dosa. Bagaimana kebangkitan Kristus kita saksikan di dalam kehidupan kita, bahwa bagi kita orang percaya ada kehidupan yang baru setelah kita mengalami kematian. Sebab apa? Sebab Kristus sudah mengalaminya. Kristus juga sudah menjanjikannya kepada setiap orang yang percaya kepadanya, maka mereka juga akan memiliki hidup. Kematian, kebangkitan Kristus, bahkan juga kenaikan ke surga, juga berbicara bagaimana Dia sudah mengampuni dosa kita. Maka perlu kita menyaksikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah mengalami pengampunan dari Tuhan. Amin. Ya. Dosa kita sudah dihapus. Dosa kita sudah ditebus, dibayar lunas. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengalami pengampunan itu? Apakah kita sudah merasakan pengampunan itu? Ini penting kita renungkan. Orang yang sungguh-sungguh sudah mengalami pengampunan dari Tuhan, maka bagi mereka pasti akan mengalami pertobatan. Pertobatan menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Barangkali kita setiap hari berbuat dosa. Barangkali setiap waktu kita terus menyakiti hati Tuhan. Maka ketika Tuhan sudah mengampuni dosa kita, maka seharusnya kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Dosa akan membuat kita jauh dari hadirat Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita semua adalah saksi. Saksi dari penderitaan Kristus, saksi dari kebangkitan Kristus, saksi menyaksikan bagaimana pengampunan, bagaimana kita mengalami pertobatan yang daripada Tuhan. Semua itu harus kita saksikan di dalam kehidupan kita, karena ini adalah perintah dari Tuhan. Yang namanya perintah, Bapak Ibu, tetap harus kita laksanakan. Maka Rasul Paulus katakan, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dengan satu ungkapan yang sangat ekstrim, tapi saya yakin dan percaya bahwa ini juga harus menjadi bagian dari kehidupan kita setiap orang percaya. Celakalah aku apabila aku tidak memberitakan Injil. Rasul Paulus bagaimana kita menyaksikan? Ada berbagai cara yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Bagaimana kita menyaksikan bahwa kita sudah mengalami pengampunan Tuhan, bahwa kita sudah mengalami kehidupan yang baru dengan kematian, dengan kebangkitan, dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada berbagai macam orang bisa membagikan kesaksian hidup mereka, kesaksian kabar baik yang telah mereka terima. Ada orang menyaksikan itu dengan pujian. Ada orang menyaksikan itu dengan perbuatan baik mereka,
pujian. Ada banyak orang yang membagikan kesaksian hidupnya melalui pujian, dan orang lain yang mendengarnya sungguh terberkati dan mereka bisa mengenal siapa Kristus di dalam kehidupan mereka. Mari kita bersaksi. Karena semua ini adalah bagian dari rencana penyelamatan Tuhan Allah kepada manusia, maka harus disaksi. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah Tuhan ini maupun yang ada di rumah, ya, dengan cara apapun, mari kita belajar untuk bersaksi di dalam kehidupan kita, menyaksikan karya Kristus yang besar, menyaksikan kasih Kristus yang ajaib, yang besar, yang agung, yang sudah dia alami, yang sudah kita terima. Tapi memang Bapak Ibu perlu kita sadari bahwa untuk menjadi saksi tadi saya katakan, kita melihat, kita mendengar, kita mengamati, dan kita mengalami. Karena kalau tidak, apa yang mau kita saksikan? Ya, apa yang mau kita saksikan? Katanya, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mau kita melihat langsung, kita mendengar langsung, dan kita mengalami. Dan itu yang Tuhan ingatkan kepada murid-muridnya ketika dikatakan di ayat yang ke-45, lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Untuk menjadi seorang saksi, maka perlu kita mengerti, ya, mengerti apa yang kita saksikan, apa yang kita beritakan. Karena kalau tidak, itu hanya akan semacam, ya, katanya, nina dan lain sebagainya. Tetapi orang yang menjadi saksi adalah orang yang melihat, orang yang mengalami, orang yang mendengar. Dan Tuhan Yesus sudah menyatakan itu kepada murid-muridnya sebelum dia mengalami kematian. Yesus sudah mengajarkannya, cuma mereka tidak mengerti pada saat itu. Tetapi oleh kuasa Tuhan, mereka mengerti melalui karya Tuhan, membuka pikiran mereka, berarti membuat ingatan mereka kembali kepada pengajaran, membuat ingatan mereka kembali dibuka, diingatkan kepada perkataan-perkataan, pengajaran-pengajaran tentang peristiwa yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu dikasihi, untuk mengerti kitab suci tidak cukup hanya mengandalkan pikiran kita, tetapi kita butuh otoritas Tuhan Yesus. Karena kalau tidak, ya, bisa saja kita mengerti tapi dengan logika kita. Karena untuk mengerti firman Tuhan harus dengan, dan itu hanya bisa kita terima melalui karya Tuhan, melalui Roh Kudus yang mengajarkan kita untuk mengerti perkataan-perkataan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi, mari kita saksikan. Dengan cara apa? Saya katakan, mungkin kita berkata, saya tidak pintar berkata, saya tidak pintar berdialog dan lain sebagainya. Saya katakan tadi, bersaksi itu banyak cara yang bisa kita lakukan. Ya. Contoh, orang bernyanyi, ya, orang menciptakan lagu. Semua karena apa? Pengalaman rohani mereka. Maka saksikanlah Kristus dalam kehidupan, karena Dia sudah berkarya
di dalam hidup kita. Lalu mengapa kita harus bersaksi? Ya. Mengapa kita harus bersaksi? Karena memberitakan Injil atau kabar baik itu adalah perintah Tuhan Yesus. Yang namanya perintah Tuhan Yesus, Bapak Ibu, berarti harus. Amin. Harus kita lakukan, harus kita laksanakan. Apapun caranya, Bapak Ibu Saudara, saya katakan tadi, mungkin melalui pujian, mungkin melalui perbuatan baik, mungkin melalui pertolongan, mungkin melalui sikap hidupmu, mungkin melalui perkataanmu, engkau boleh menyaksikan, menggambarkan bagaimana Kristus yang telah mengubah hidup. Bagikan pengalaman. Sebab itu adalah perintah. Maka saya ingatkan kembali apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, celakalah aku apabila aku tidak memberitakan Injil. Mari kita mempergunakan setiap kesempatan. Dimanapun kita berada, apakah kita bekerja di PT, bekerja bawa mobil, bekerja sebagai apapun di dalam hidup kita. Mari kita mempergunakan kesempatan ini untuk membagikan kabar baik kepada orang-orang yang bisa mengerti, bahkan mendengar. Jangan pikirkan bahwa apakah dia akan menerima. Semua akan ada dalam otoritas Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita harus bersaksi? Ya karena itu adalah perintah Tuhan. Kalau itu adalah perintah Tuhan, berarti kita harus lakukan, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, mengapa kita harus bersaksi? Tuhan menginginkan semua manusia mengalami keselamatan. Nah, oleh karena itu, sebelum kita membagikan kabar keselamatan, maka terlebih dahulu engkau harus mengalami keselamatan. Sudahkah kita sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan? Amin. Ya. Kita harus memastikan, ya. Kita harus memastikan bahwa kita sungguh-sungguh sudah diselamatkan oleh Tuhan, oleh kematiannya, oleh kebangkitannya, oleh kenaikannya. Maka kita sudah sungguh-sungguh mengalami keselamatan dari Tuhan. Inilah alasan kita mengapa kita harus bersaksi. Ya, Tuhan mau menginginkan semua manusia mengalami keselamatan. Tuhan memakai kita menjadi alat, menjadi sarana, supaya kabar keselamatan itu dapat didengar, dapat dialami, dapat dilihat, dapat disaksikan oleh banyak orang di sekitar kita. Sudah kita membagikannya, dan sudahkah kita sungguh-sungguh mengalami keselamatan dari Tuhan? Yang ketiga, kenapa kita harus bersaksi? Karena di dalam Yesus ada pengharapan, yaitu kehidupan yang kekal. Di dalam Yesus, Bapak Ibu Saudara, ada kehidupan yang kekal. Tuhan rindu bahwa seluruh dunia sungguh-sungguh dapat mengalami, menerima kehidupan yang kekal. Dalam tatanan dunia yang saat ini kita melihat, menyaksikan, mengalami, ada berbagai hal yang muncul. Terlebih dengan bermunculnya pemahaman-pemahaman yang baru yang mudah kita akses melalui media sosial pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa hanya dalam Yesus ada jalan kehidupan. Hanya di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Jangan takut untuk bersaksi. Ya. Jangan takut untuk bersaksi.
Karena apa? Mengapa kita tidak boleh takut untuk bersaksi? Karena Allah sudah memperlengkapi kita. Yesus sudah memperlengkapi kita dengan Roh Kudus, sehingga kita memiliki keberanian untuk membagikan kabar baik itu di dalam kehidupan kita. Aku memberikan roh, aku pergi kepada Bapa dan akan meminta kepadanya supaya diberikan pendamping, supaya diberikan penolong yang akan memberkati kita, mendampingi, membagikan kabar baik yang sudah kita alami, membagikan kabar keselamatan yang sudah kita rasakan dalam hidup. Maka Bapak Ibu yang kasih, mari kita belajar untuk bersaksi. Karena bersaksi itu adalah keinginan kita. Amin. Bersaksi itu adalah kehendak Tuhan. Bersaksi itu adalah cita-cita dan harapan Tuhan, supaya seluruh dunia ini sungguh-sungguh boleh mendengar tentang berita keselamatan. Karena firman Tuhan berkata, dari mana mereka bisa, bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak ada yang menyampaikan? Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memperkata? Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita buka hati kita, mari kita buka kehidupan kita. Belajarlah untuk bersaksi. Dengan cara apa? Ada banyak cara saya katakan tadi. Mungkin melalui perkataan kita, sikap hidup kita, mungkin melalui pujian, mungkin melalui harta kita, mungkin melalui kehidupan-kehidupan kita yang lain. Kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan itu baik. Biarlah kiranya kita semua boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Karena kita sudah merasakan, amin. Karena kita sudah mengalami, karena kita sudah melihat, karena kita sudah mendengar berita keselamatan dan hidup damai sejahtera yang sudah kita alami. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas karya-Mu yang begitu besar yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami membuka hati kami, berikan kami kemampuan untuk menyaksikan keselamatan, bahkan damai sejahtera yang sudah kami terima dari-Mu, sehingga banyak orang yang boleh percaya, mendengar akan keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus kami. Amin. Jemaat saudara, untuk kita boleh bangkit berdiri, kita akan meresponi kebenaran Tuhan. Kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus. Tuhan ingin kita membagikan kabar baik di dalam Yesus, bahwa hanya di dalam Yesus kita beroleh pengharapan, kita beroleh kehidupan yang baik. Mari kita naikkan pujian kita dengan pujian, bukan dengan kekuatan. Jangan andalkan kekuatan, jangan andalkan kehebatan, tapi mari andalkan kekuatan Tuhan di dalam memberitakan kabar baik. Andalkan Tuhan dalam hidup.
Engkaulah harapan kami, Engkaulah pertolongan kami, Tuhan. Dalam situasi apapun yang sedang kami hadapi pada saat ini, Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber pertolongan kami. Terima kasih. Berkati kami Tuhan, urapi kami Bapa. Dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat-Nya. Firman Tuhan berkata, jangan takut, bahwa Aku senantiasa menyertai engkau sepanjang masa. Terimalah berkat. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah kiranya yang menyertai, memberkati serta memelihara kehidupan hari ini, esok, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Silakan duduk dan saksikan. Mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk ibadah kita pada hari Minggu. Kita ibadah di rumah masing-masing dengan berbuat live streaming dari kantor GMI wilayah 2. Nanti linknya akan dibagikan di grup kelas meeting dan juga Facebook kita. Sekali lagi, ibadah kita pada hari Minggu yang bertepatan dengan peringatan Al-Desgi, maka ibadah live streaming kita akan dipandu dari kantor GMI wilayah 2. Demikian untuk kita perhatikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.